Laptop tanpa kipas yang tipis kayak buku tulis ini bisa bikin laptop gaming Windows gua pas dipakai ngerender itu tunduk, bro. Ya, tunduk. Ya, betul. Yap, jadi selama 2 minggu ini gue iseng pindah ke MacBook Air M4. Apakah masih layak dibeli di 2026 atau justru skip? Mari kita bahas sekarang. Oke, welcome back di Pems Channel. Kalian tahu sendiri, gue ini orangnya Windows banget ya, jujur ya. Di kantong gue isinya kalau nggak Oppo ya handphone ini gitu kan, kalau nggak Samsung S24 FE yang selama ini gue pakai. Gue nggak punya iPhone, nggak punya Apple Watch, dan nggak ada kebutuhan integrasi software Apple sama sekali di hidup gue. Jadi review ini bakal bebas dari bias Apple fanboyism. Tapi di pertengahan tahun 2026 ini, gue ngelihat ada tren unik di industri teknologi di Indonesia, khususnya di sekeliling circle gue. Karena banyak banget teman-teman kreator bahkan user laptop gaming kelas menengah yang mulai berbondong-bondong untuk migrasi ke Apple. Kenapa? Mari kita jujur sebagai sesama user Windows. Pertama, banyak orang yang udah mulai capek ya sama inkonsistensi, capek sama Windows Update yang kadang tiba-tiba bikin crash, isu keamanan zero day ataupun bloatware bawaan yang menumpuk. Padahal brand laptopnya sendiri sebagai partner tuh udah banyak banget kasih inovasi yang bagus di luar Windowsnya. Di sisi lain, Apple menawarkan sesuatu yang mahal di era digital sekarang, yakni ketenangan pikiran ataupun peace of mind lah ya. Sistem keamanan sandbox mereka yang ketat, enkripsi data hardware via secure enclave, plus kemudahan ekosistem bagi mereka yang pakai iPhone. Tinggal airdrop, copy paste antar device, dan itu adalah sebuah kemewahan fungsional yang hanya didapat di ekosistem Apple. Jadi gak heran kalau pasar Indonesia yang makin melek teknologi mulai sadar performa di atas kertas tuh nggak ada gunanya kalau OS-nya sering bikin darah tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke objek utamanya, MacBook Air M4. Laptop ini sebenarnya udah rilis beberapa waktu lalu ya. Kalau nggak salah sekitar Mei 2025 dia masuk Indonesia. Tapi pas gue iseng mau riset harga di pasaran di Tokopedia, Shopee, bahkan pas ngecek di website resmi iBox Indonesia, tebak apa yang gue temuin? Stoknya sering banget goib, habis di mana-mana, terutama yang varian base model. Gua mau nanya nih ke kalian yang lagi nonton, coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, kenapa laptop ini susah banget dicari di pasaran sekarang? Bahkan di offline store, gua cek beberapa video teman-teman, ada yang kesusahan untuk cari unit ini di offline store. Apakah karena emang selaku itu di Indonesia, sampai supply chain sekelas iBox nggak mampu nahan demand? Atau ini taktik artificial scarcity alias kelangkaan yang sengaja dibuat-buat. Biar apa? Biar orang-orang yang keburu butuh laptop baru malas nunggu dan malah terpaksa boncos beli varian di atasnya, atau malah beli MacBook Air M5 yang harganya ada di atasnya. Pel, kalau urusan bikin konsumen penasaran dan terpaksa upgrade, emang kalian rajanya sih, dan sebagai raja emang susah dilawan, bukan? Seperti Raja MBG. Oke, lupakan konspirasi stok. Gimana soal performanya? Di atas kertas, chip Apple M4 ini dibangun dengan arsitektur 3 nanometer yang makin disempurnakan. Core performance-nya naik, bandwidth memorinya juga makin lebar, dan yang paling digembor-gemborin adalah NPU-nya yang siap buat ekosistem AI modern. Tapi kalian kan kenal gua ya, gua nggak hanya peduli angka benchmark sintetis yang bikin pusing user awal, apalagi di ekosistem Apple. Jadi mari kita bahas real world experience-nya. Sebagai creator di tahun 2026, software sejuta umat kita sekarang apa sih? CapCut kan? Jadi nggak usah elit-elitan bilang harus Premiere atau DaVinci Resolve. Dan kita juga tahu faktanya, mayoritas kreator digital, TikToker, YouTuber di Indonesia tuh workflow-nya udah gesit banget di CapCut. Dan experience ngedit di MacBook Air M4 ini gimana? Gokil, nyaman sekali. Editor gue sempet cobain scrubbing timeline di video 4K 10-bit yang penuh dengan color grading kompleks, transisi, dan tracking teks berbasis AI. Semuanya jalan instan, smooth, zero lag. Bahkan fun fact-nya, video review yang lagi kalian tonton ini, proses editingnya digarap secara hybrid, hasil kolaborasi integrasi dinamis antara Adobe Premiere Pro untuk stitching kasarnya dan CapCut untuk finishing efek visualnya. Gabungan kedua software ini dilebas sama chip M4 tanpa ada drama memory pressure ataupun crash di tengah jalan. Optimalisasi software dan hardware Apple di sini emang harus gue acungi jempol ya teman-teman ya. Dan kelebihan utama MacBook Air dari zaman purba sampai generasi M4 di tahun 2025 lalu ini tetap konsisten ya. Ketipisan, bobot yang super ringan, dan
dan build quality aluminium monolitik yang kokoh banget. Nggak ada flex, nggak ada kesan ringkih, dan desainnya tuh bener-bener industrial masterpiece. Tapi yang bikin paling gua seneng sebagai user laptop Windows yang terbiasa dengar suara mesin jet pas rendering adalah kebisingannya, atau lebih tepatnya keheningan mutlaknya. Saat gua pakai buat high performance task macam ekspor video panjang tadi, laptop ini nggak mengeluarkan suara berisik berlebih sama sekali. Kenapa? Karena laptop ini membuang kipas fisik. Dia cuma ngandelin passive cooling alias pendinginan pasif lewat sasis aluminiumnya. Sasisnya emang bakal kerasa anget di area atas keyboard, tapi performanya nggak drop drastis karena thermal throttlingnya termanage dengan pintar. Jujur buat gue yang sering dapat ide skrip jam 2 pagi di kamar yang sunyi, ngetik dan render tanpa suara bising kipas tuh kenyamanan yang nggak bisa dibayar pakai apapun. Asli nyaman senyaman-nyamannya. Nyaman senyaman saat kita duduk di teras Kopdes yang sangat amat mewah itu tapi di tengah hutan. Sekarang kita buka database pengujian PEMS Channel. Kita udah ngetes daya tahan baterai MacBook Air M4 ini dengan berbagai skenario real. Untuk skenario nonton film lokal berkelanjutan alias offline video playback 1080p, laptop ini bertahan sampai sekitar 19 jam penggunaan, hampir seharian penuh. Sementara untuk skenario daily productivity, buka puluhan tab, ngetik script, dengerin Spotify, sesekali edit foto ringan, baterainya sanggup menyentuh angka 14 jam kerja. Kenapa bisa seefisien ini? Rahasianya ada di efisiensi instruksi arsitektur ARM milik Apple dan bagaimana macOS mengalokasikan efisiensi cores mereka dengan sangat agresif saat laptop idle ataupun saat dapat tas ringan. Di sini poin kritik gue buat para kompetitor laptop Windows di kelas harga yang sama. Suka nggak suka, mau nggak mau harus kita akui masih mengap-mengap buat nyaingin efisiensi baterai kayak gini. Oke, di tahun 2026 kita udah punya laptop Windows Copilot Pro PC dengan chip arsitektur ARM kompetitor ataupun Intel Lunar Lake ataupun Arrow Lake terbaru yang baterainya makin irit. Tapi begitu kalian cabut chargernya, performa laptop Windows rata-rata langsung disunat demi menghemat daya, atau baterainya tiba-tiba bocor tetap cepat habis pas mode sleep ataupun kita biasa sebut standby drain. Sementara MacBook performanya dicolok listrik ataupun cuma pakai baterai itu ya sama persis, stabil, nggak ada penurunan, kalaupun ada kecil banget. Windows harus belajar banyak dari sini, dan gua harus garis bawahi ini bukan salah brand laptopnya, tapi dengan banyaknya duit yang mengalir ke Microsoft dari partneran bareng brand-brand maupun yang lain sedunia loh ya. Harusnya itu bukan hal mustahil dilakukan sih menurut gua. Dan sekarang kita sampai di kesimpulan. Per hari ini, tepatnya di tanggal 2 Juli 2026 saat video ini diambil, SKU terendah MacBook Air M4 ini dibanderol di kisaran harga 15,9 jutaan. Nggak tahu besok takutnya naik gitu kan. Karena yang kejadian kemarin MacBook Neo itu sempat dijual di angka 10 juta, naik ke 13 juta, terus sekarang naik ke 15 jutaan. Kan gokil ya, kenaikan harganya cepat sekali gitu loh. Terus apa yang bikin laptop ini masih sangat worth it dibeli dengan harga segitu? Kalau lu adalah kreator konten independen, mahasiswa ataupun profesional yang butuh mobilitas tinggi, butuh laptop yang nggak berisik, baterai awet tanpa perlu pusing nyari colokan di cafe, dan lu pengen laptop yang awet dipakai sampai 3-4 tahun ke depan tanpa penurunan performa yang signifikan, ini adalah pilihan terbaik di kelasnya. Tapi kapan laptop ini jadi nggak layak dibeli dengan harga normal? Pertama, kalau lu adalah gamers tulen, ingat, ini bukan laptop gaming. Ekosistem game di macOS masih jauh tertinggal dibanding Windows. Kedua, kalau lu butuh fleksibilitas upgrade hardware, sekali lu beli varian base model dengan storage pas-pasan, lu bakal terjebak selamanya karena semuanya disolder mati ke motherboard. Dan ketiga, kalau lu menolak tunduk sama anomali kelangkaan stok marketplace yang nggak masuk akal tadi, jangan mau beli dari tengkulak ataupun scalper dengan harga yang di markup nggak ngotak. Jangan bro. Dan sebagai orang yang terbiasa dengan ekosistem Windows, gua akui MacBook Air M4 ini adalah paket laptop productivity yang hampir sempurna. Tapi apakah benda ini bisa bikin gua pindah sepenuhnya dari Windows? Kayaknya belum tentu ya. Karena kebebasan oprek di Windows menurut gua tetap nggak tergantikan. Kebebasan untuk main game apa aja, kebebasan untuk upgrade SSD dan RAM ketika dibutuhkan, termasuk kebebasan pilih merek mana yang menurut gua inovasinya paling dapat untuk kebutuhan gua. Tapi gimana menurut kalian? Worth it nggak? 15,9 juta di pertengahan tahun 2026 ini dapat laptop MacBook Air M4 ini.
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus spamsel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa mampir ke Kopdes yang ada di tengah hutan.